Kemudian wabda bi fardil aini suma'mal bihi summal kitaba fasunnata mutarattila wabda bi fardil aini suma'mal bihi summal kitaba fasunnata mutarattila wabda bi fardil aini, dan mulailah belajar dengan yang fardu ain. Wabda bi fardil aini, mulailah belajar dengan yang fardu ain dulu. Suma'mal bihi, kemudian amalkan fardu ain itu. Summal kitabah, kemudian Al-Qur'an, fasunnata, kemudian sunnah hadis mutarattilah secara teratur. Tafsirnya ay ibda fi ta'allumi bi fardil aini. Tafsirnya adalah apa? Mulailah belajar dengan yang fardu ain. Apa itu orang disuruh mulai belajar dengan yang fardu ain dulu? Wa huwa ma yudraku bihi tauhidu. Belajar dimulai dengan yang fardu ain dulu, maksudnya sesuatu yang didapat padanya ilmu tauhid. Jadi belajar itu tauhid dulu. Ya. Belajar ilmu tauhid. Yang fardu ain tauhid dulu. Belajar tauhid, kemudian wa yu'lamu bihi dzatullah. Wa yu'lamu bihi dzatullahi wa sifatuhu. Dan diketahui dari ilmu tauhid itu, yang diketahui dari ilmu tauhid itu nanti zatnya Allah bisa diketahui, wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya Allah. Ya. Wa ma yu'rafu bihil ibadatu, dan apa-apa yang dapat diketahui dari ibadah-ibadah. Wal halal wal haramu, dan perkara yang halal dan yang haram. Wa ma yahrumu minal muamalati, dan apa-apa yang diharamkan dalam muamalat, berinteraksi. Wa ma yahillu, dan apa-apa yang halal dalam muamalah. Yang halal dan yang haram kita bisa tahu dalam muamalah, interaksi dengan manusia. Wa ma yu'lamu bihi afatun nufusi, dan belajar apalagi mengetahui bahayanya hati, bahayanya diri. Kemudian belajar mengetahui ilmu tentang bahayanya diri. Semakmal, kemudian amalkanlah bidzalika, itu semua. Tuh, jadi ilmu yang, makanya ada yang satu hadis mengatakan afdalul ilmi ilmu tauhid, ya. Ada juga afdalul ilmi ilmul hal. Kalau di ta'lim gitu. Jadi ilmu yang harus dipelajari pertama kali itu tauhid dulu. Ya. Nah, sini di dalamnya kita baca, ya. Lamma kana min adabil muta'allimi al-istighalu bil ahammi fal aham baina dzalik. Ketika adabnya seorang pencari ilmu, ketika adabnya seorang mencari ilmu, yaitu sibuk dengan perkara yang penting, ilmu-ilmu yang penting dan yang lebih penting. Di antara itu, yaquluhu wabda bi fardil aini, yakni wabda minal ulumi bima huwa fardu ain alaika. Mulailah belajar ilmu dengan ilmu yang fardu ain baginya, bagi seseorang, bagi kamu. Ilmu yang fardu ain, yang wajib pertama kali dipelajari, wa huwa ilmu tauhid, yaitu ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua wa ilmu ahwalil qalbi, yang kedua ilmu keadaan hati, suasana hati. Manusia ini ada hatinya, itu pelajarin itu juga. Wa ilmu syariati, dan yang ketiga ilmu syariat, tauhid dulu pelajarin. Amma ilmu tauhid, adapun ilmu tauhid, fa huwa ay ya'lama syakhsu anna lahu ilahan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman sami'an basiran wahidan muttasifan bi sifatil kamali munazzahan 'anil nuqsani waz zawali laisa kamitslihi syai'un wa ya'rifa anna lahu malaikatun wa hum ibaduhu la ya'sunahu fima amarahum bihi wa yaf'aluna ma amarahum bihi.
Adapun ilmu tauhid yaitu seseorang mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan, bahwa seseorang harus mengetahui bahwasanya dia punya Allah, punya Tuhan aliman yang maha mengetahui, qadiran maha kuasa, hayyan maha hidup, muridan maha berkehendak, mutakalliman maha berfirman, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, wahidan maha tunggal, mutasifan bisifatil kalam ali yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi orang belajar ilmu tauhid, yang wajib pertama kali kita ketahui adalah ilmu tauhid, kita pelajari. Artinya kita punya Allah, ya, ilmu ketuhanan. Kita punya Allah yang maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha hidup, berkehendak, Allah maha berfirman, mendengar, melihat, Allah maha tunggal. Dan Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan, munazzahan an nuqsani, yang dibersihkan dari sifat kurang, wasawal dan sifat hilang. Kenapa laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada satu pun apapun di dunia ini yang sama dengan Allah. Terus kita dalam ilmu tauhid, kata Imam Nawawi, orang harus tahu bahwasanya Allah itu punya malaikat. Allah mempunyai malaikat-malaikat. Malaikat itu siapa? Wahum ibaduhu, mereka adalah hamba-hambanya Allah. Malaikat adalah hambanya Allah, la ya'sunahu, yang mereka itu enggak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah maksiat, bangkang, durhaka, fima amarahum bihi, pada apa yang diperintahkan oleh mereka. Ya, semua perintah Allah mereka jalanin, enggak ada satu pun yang bangkang. Wa yaf'aluna ma amarahum bihi, dan mereka semua kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus mereka para malaikat, kita harus paham. Kata Imam Nawawi, kita harus paham Allah itu bagaimana, punya sifat-sifatnya semua sempurna. Allah juga punya malaikat. Malaikatnya apa? Gak pernah durhaka, gak pernah bangkang terhadap perintah-perintahnya, dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Malaikat-malaikat itu layak kuluna, mereka tidak makan, oleh yashrabuna, para malaikat gak minum, gak makan, gak minum. Wa ya'rifa anna lahu kutuban, kemudian masalah tauhid. Orang harus tahu bahwa Allah itu punya kitab-kitab, kitab-kitab yang munazzalatun, yang diturunkan. Nah, semua kitab itu mansukhatun bil Quran, semua disalin dalam Al-Quran, ya, tersalin dalam Al-Quran. Wa ya'rifa annahu rusulan, dan seorang orang Islam mesti paham, mesti tahu bahwa Allah juga punya utusan-utusan, punya rasul-rasul, punya utusan, arsalahum ilal khalqi, yang Allah utus para rasul itu kepada semua makhluk. Awwaluhum Adamu alaihi salam, di mana yang pertama kali rasulnya adalah Nabi Adam alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan utusan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Utusan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad, wa syari'atuhu wa anna syari'atahu baqiyatun ila yaumil qiyamah, syariatnya tetap ada, berlaku sampai hari kiamat. Ya, sembahyang sampai hari kiamat. Ya, kalau udah mati berhenti, udah sholat. Yang hidup tetap masih sholat. Ntar begitu mati semuanya, habis sudah tuh. Ya, bangkitin dalam kubur, kelompok masuk surga, sekelompok masuk neraka. Di surga udah kagak ada perintah kecuali satu, ya, ibadah yang masih ada di surga ya cuman kawin doang, ya, yang lain gak ada. Sholat, puasa, zakat udah kagak ada, ya. Ya, yang di dunia nih, nah, di dunia kan kawin ada, yang lain gak ada. Di sono masih ada tuh kawin, syariat yang masih ada di akhirat, di surga nanti kawin doang, kawin terus. Ada ngaso-ngaso, biarin kita ya disuntik takut juga di dunia, yang penting masuk surga syaratnya, sana kawin mulu. Nah itu jadi dunia disuntik takut banget, di sini aja kawin mulu. Iya, orang cuma setengah kucing itu. Iya
Ya, kawin doang, lain nggak ada udah. Enak orang surga, sembahyang kagak, puasa kagak, haji kagak, kawin mulu. Sejak pulang tuh ke rumahnya ada bantalnya satu bantal 70 bidadari. Kalau bantalnya 4 ya 4 kali 70 udah berapa? Buset. Urusan mana urusan mau lagi. Panwain san. Wah, gara-gara ngaso-ngaso ya lo. Iya. Panwain dah. Ya. Agak kan mulu nggak berak-berak, kencing-kencing. Ya. Agak aus-aus, minum ada minuman. Minuman mah pengen bukan berarti aus ya. Karena kita pengen. Ada, kerentak hati ada. Surga enak dah. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka pilih para penduduk surga. Wa hurun 'ainin mutasawwijin, bidadari yang dikawinkan. Oh, kayak enggak ngawin-ngawinin doang. Agak. Walahmi thayrin mimma yashtahun, daging burung yang mereka inginkan, makan daging burung banyak. Ya Allah, saya pengen makan daging burung beli bisting, nggak ada sepiring. Gitu. Enak. Ngerentek hati ada. Ya. Jadi, pokoknya apa aja ada udah. Airnya di surga la baridin wala arin, adem, agak kuatan dingin, agak kuatan panas. Enak aja usaha. Cuacanya gimana ya? Itu kayak orang jemur pakaian gak kering-kering gitu cuacanya. Ya. Tuh, tauhid tuh gitu ya. Jadi kenal Allah, sifatnya Allah cara sempurna. Allah punya sifat nggak akan dibersihkan, disucikan dari sifat kurang. Kemudian Allah punya malaikat, Allah punya para utusan. Ya, itu belajarnya itu kita. Itu dulu tauhid, matengin. Ya, Allah punya utusan, para rasul 25. Dari awal Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad punya syariat-syariatnya terlaku sampai hari kiamat. Wa ya'rifa anna su'ala munkarin wa nakirin haqqun. Terus ini tambahin lagi. Belajar tauhid kita mesti apa? Ditambahin lagi kata Imam Nawawi. Yang pertama dipelajari oleh muslim adalah ilmu tauhid. Salah satu ilmu tauhid adalah orang harus mengetahui bahwasanya pertanyaan munkar nakir di alam kubur itu hak adanya. Pasti ada. Pasti semua mayat yang di dalam kubur itu ditanya oleh munkar nakir. Ya, tanya. Jadi jangan diingkarin itu. Wal hasyru wan nasyru haqqun. Berkumpul di padang mahsyar dan digiring itu juga hak. Nanti semua orang ngumpul di padang mahsyar dan bakal digiring, dibangkitkan dari alam kubur, itu juga hak. Itu hak terjadi nanti. Pasti terjadi. Ada. Wal jannatu wan naru haqqun. Surga dan neraka itu juga hak-hak adanya. Nanti di sana ada surga dan neraka. Dulu enggak ada. Diciptain sama Allah ada surga dan neraka. Setelah ada enggak ketahuan sampai kapan itu, enggak ada lagi, udah ada selama-lamanya ada surga dan neraka, ada mulanya tapi enggak ada akhirnya. Ada mulanya ada, iya awalnya enggak ada, Allah ciptain jadi ada mulanya, enggak ada akhirnya surga neraka. Hak adanya. Wal hisab wal mizanu haqqun. Belajar tauhid nih. Percaya ini tuh. Hisab, hari pembalasan amal dan nimbang amal itu juga hak. Amal kita bakal dibalas nanti di akhirat. Kemudian amal manusia semua bakal ditimbang di akhirat. Itu hak ada. Ditimbang semuanya. Hisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ya, siapa orang yang beramal walaupun sebesar biji sawi amal kebaikan, maka dibalas
Baik siapa orang yang beramal sekecil apapun, sebesar biji sawi, amal buruk juga pasti akan dibalas. Nah, jadi hati-hati, yang kecil-kecil jangan diremehin. Semut main piles saja, kucing ditendang. Ono lu, orang boro-boro bagi ikan, bagi tulang, orang deketinnya udah diketok palanya. Ya. Ayo, dibalas kecil apa-apa. Ini jangan main. Ya. Amal sekecil apapun kebaikan tetap dibalas kebaikan. Sama amal dosa juga, amal jelek sekecil apapun dibalas. Terus jangan remeh-remehin yang kecil-kecil itu. Yang bagus ya kerjain. Sekecil-kecil apapun amal jelek tinggal walaupun kecil, jangan dianggap remeh. Hati-hati. Ya, jangan nanya sendiri jawab sendiri. Main pakai aja sendal orang. Depan bentara, agak izin gosok haram dosa. Ya. Iya dosa itu. Itu ya, banyak banget tuh gitu kecil-kecil ya. Banyak banget dibalas semua itu, dihisab. Benar itu nanti terjadi hari perhitungan amal, mizan dan timbangan amal. Hakun ada, wasiratu hakun, sirat juga hak. Nanti orang bakal jalan di atas sirat, itu hak adanya. Macam-macam nanti modelnya orang jalan, tergantung. Ada yang terbang, ada yang di temboloknya burung, ada yang lari secepat kilat, ada yang lari santai, ada yang naik kambing, ada yang naik sapi, ada yang naik onta, ada yang di atas sirat naiknya masjid. Nah itu ada orang di atas sirat yang jalan tapi yang jalan masjidnya di atas sirat. Enak banget itu aja. Ya, itu macam-macam. Ya. Ada yang terbuang secepat kilat, buas nyampe. Nah gitu. Macam-macam. Ada yang temboloknya burung, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang ngesot, ada yang terbalik kakinya di bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Lantas saya tuh miring jatuh dari atas. Wow, jatuh. Tinggi banget itu. Oke nyampe keburu mati jatuh di. Ah itu macam-macam lah. Wa ya'rifa anal qadar khairahu wa syarrahu minallahi ta'ala. Orang Islam kita nih kudu apa? Tahu bahwasanya takdir Allah, takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Ya. Takdir baik dan buruk, takdir baiknya dan buruknya dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya apa? Ya banyak-banyak berdoa dah. Ya banyak-banyak berdoa. Pokoknya takdirnya kayak apa? Manusia semua ada takdirnya. Kita di dalam perut ini 120 hari usia kandungan di Lauhil Mahfuz udah dicatat semuanya. Cuma ahli nar kayak ahli neraka, ahli surga kayak ahli nar, udah ada kita semuanya. Makanya berdoa. Kapan saja kita berdoa Allah berkenan ya dia hapus semuanya. Katakan ahli nar, kita minta Allah kabulkan ya hapus jadi ahli jannah. Gitu. Jadi begitu, panjatin terus doa minta sama Allah. Ya, tapi begitu juga biar ngaji mulu sembahyang mulu, emang dasarnya ahli nar. Kagak nanti entah kenapa pikirannya lagi bagaimana, jalan sendiri itu di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, jalan sendiri ke arah maksiat. Itu yang paling kita takutin. Ya, jangan sampai udah sisa umur, udah tua dikit lagi mati, arahnya begitu. Apalagi sul khotimah, naudzubillah. Pikirin lagi, jangan sampai terjadi. Ya. Itu yang kita nggak tahu. Al amal bi khatimih. Amal itu di akhirnya. Manusia itu perjalanan hidupnya bagus jeleknya adanya ntar di akhirnya kematiannya. Makanya mohonnya yang bagus supaya jangan jelek di akhir kematian. Akhir kematian jelek pasti neraka. Itu sesuai dengan ketetapan takdir, qada tuh misalnya. Makanya apa? Doa berdoa terus. Ya.
Doa mukhul ibadah. Doa itu senjatanya ibadah. Kayak apapun takdir Allah tulis tetap kita minta ya. Apa aja minta. Nah, supaya apa? Husnul khotimah. Ya, itu. Lah bagaimana? Kita harus tahu bahwa takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah. La yajri syai'un fil wujudi illa bi iradatihi wa masyiatihi. Tidak ada yang berjalan, sesuatu yang berjalan di dalam wujudnya. Semua yang wujud di dunia ini, di alam ini berlaku, berjalan, berlaku, ya, berlaku, terlaku. Itu semuanya adalah dengan kehendak Allah wa masyiatihi, dan ya kehendaknya, ketetapan. Itu tauhid pertama kali kita itu ya. Jadi jangan ngeluh mulu. Sekarang hidup kita begini, zaman lagi susah, kondisi semacam ini, udah terima sebaik-baik orang Islam yang menerima keadaan, menerima bagian. Miskin dari baru hidup sampai mati umpamanya, terima. Itu sebaik-baik manusia. Ya. Jalanin aja hidup mau begini. Yang berusaha untuk meningkatkan hidup silakan, Allah nggak ngelarang. Ya. Kalau Allah berkenan ya berhasil. Kalau Allah nggak berkenan juga sama aja. Itu ya. Apa nggak boleh usaha? Silakan mau usaha. Mau ketetapannya tetap di Allah. Apa boleh kita usaha? Boleh, silakan. Yang penting jalannya benar. Nah, sebaik-baik manusia orang yang menerima ketetapan bagiannya, bagian hidupnya. Nah, itu ya. Udah anu aja, nikmatin. Ya, nikmatin, nggak usah ngurusin yang kagak-kagak ya. Itu ilmu tauhid pertama kita mesti tahu. Kemudian yang kedua ilmu ahwalul qalbi. Wa amma ilmu ahwalil qalbi fahuwa ya'rifa syakhsu anna lil qalbi akhlaqan mahmudatan. Yang kedua ilmu tentang keadaan hati. Kita mesti tahu ilmu itu. Bab manusia hatinya nggak pernah netep. Makanya Nabi ajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Kata sabbit qulubana ala din. Ajarin doa begitu, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami, hatiku di atas jalan agamamu, jangan belok-belok. Ngaji ya istiqomah, bisa datang tiap malam Kamis, badan gak enak, ya Allah saya mau ngaji ini, badan saya gak enak banget. Makanya pas dah tuh disuntiknya hari Minggu, sakitnya malam Senin. Iya malam Kamis udah baik. Itu. Coba kalau suntiknya malam hari Selasa. Ya. Kelojotan. Iya, dikata benerannya emang udah Allah atur. Itu ya. Sehingga aman-aman akhirnya. Akan ninggalin ngaji. Bagus dah, biar kelojotan pulangnya. Kelojotan hari Senin udah baik sekarang. Nah gitu. Jadi peribahasa kelojotan lah terlebih dahulu, senang-senang kemudian. Iya gitu. Nah ini ilmu keadaan hati manusia. Keadaan hati kita manusia ini, kita selaku manusia kita harus tahu itu. Ilmu ahwalul qalbi namanya, keadaan hati. Artinya hati itu punya akhlak. Hati kita nih ada akhlak yang terpuji. Ya. Bahwa manusia harus tahu bahwasanya hati itu ada akhlaknya, akhlak yang terpuji. Fayaf'aluha, maka kerjakan akhlak terpuji itu. Arahkan hatimu kepada akhlak yang terpuji. Wa akhlaqan madmumatan, dan ada akhlak yang tercela. Jelek, lakuan jelek. Fa yataba'adu anha, maka apa? Hindarin, jauhkan akhlak tercela itu. Ya, salah nih perbuatan kita, akhlak kita. Masalah hati lagi, ngerenjal dikit nggak seneng, bisikan hati, gedeg sama orang, itu aja udah salah. Apalagi terlampiaskan dengan mulut kita dan lain sebagainya. Itu jangan kejauhin itu hal-hal begitu. Ayo pelan-pelan nih dari sekarang.
Ya. Kita harus tahu itu ilmu tentang ahwalul qalbi, keadaan hati. Ya, itu kedua ilmu yang termasuk fardu ain, itu yang mesti kita cari, kita pelajarin dan kita amalkan. Karena ulama ngomong gitu, apa? Wa beda bi fardi ainin, terus apa? Suma'mal bihi. Mulailah kamu dengan belajar ilmu fardu ain dan amalkan. Nah, fardu ain salah satunya yang pertama urutannya ilmu tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, malaikat, para rasul, kitab Allah, kemudian hari kebangkitan, sirat, hasyar, kumpul di padang mahsyar, digiring, pertanggungjawabkan amal perbuatan manusia, mungkar nakir, surga, neraka, itu hak semua ada. Kita harus tahu dan yakin, percaya itu. Kemudian baru ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang hati, bahwa hati punya akhlak. Ada akhlak terpuji, maka itu kerjakan. Ada akhlak yang tercela, maka jauhkan hatimu dari itu. Amal mahmudatu, adapun akhlak yang terpuji seperti apa? Faqatawakkuli 'ala Allah taala. Akhlak terpuji maka seperti tawakal kepada Allah. Itu akhlak terpuji, tawakal. Ya, pasrah. Siqatun as-siqatu illallah. Percayakan hatimu, dirimu kepada Allah. Percaya. Ya Allah, begini. Masa iya kita kagak makan begini, makan. Ya Allah, saya sakit. Masa iya nggak ada obatnya? Ada obatnya. Ya Allah, keadaan begini, pusing. Masa iya? Enggak, insya Allah ada. Percaya kepada Allah. Itu tawakal tuh. Itu ilmu hati. Ya, kita kan jarang tawakal, kagak sabar perkaranya. Ya. Tawakal pasrah. Ya. Tawakal pasrah. Banyak yang mesti dipasrahin ya. Yang mesti dipasrahkan tuh banyak. Ya. Banyak. Segala-galanya. Jangan buru-buru ambil keputusan. Itu tawakal. Pasrah kepada Allah. Ntar ada contohnya nih. Yang kedua seperti apa? Akhlak terpuji seperti wal ikhlasu lahu, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Wal ikhlasu lahu, dan ikhlas lahu karena Allah Subhanahu wa suci Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Orang kalau ikhlas karena Allah nggak ngarep-ngarep manusia ya, tidak ngarep-ngarep kepada manusia. Itu sekarang ilmu itu hampir nggak ada ya, jarang orang pakai, nggak ada. Walhamdulillah, dan termasuk ahwal keadaan hati, ilmu tentang keadaan hati manusia adalah memuji ya. Hati kita biar bisa memuji Allah. Mulut kita ngomong alhamdulillah, hatinya belum bisa. Hati kita berbunga-bunga, ya Allah, biarin gak punya duit hari ini juga, yang penting apa? Engkau masih berikan saya kesehatan. Ya, buktinya apa? Ngerokok masih enak, ngopi masih enak rasanya, dal gulanya nggak ada tapi enak. Tuh, ya, muji hatinya kepada Allah. Terus apa lagi? Wasyukru, dan bersyukur. Wasyukru ala ni'ami, dan bersyukur atas nikmat-nikmat. Bersyukur atas pemberian nikmat-nikmat. Bersyukur, syukurin yang banyak. Alhamdulillah. Bisa bangun pagi, alhamdulillah. Bisa makan, bisa nyarap, badan enak, alhamdulillah. Bisa disuntik, alhamdulillah. Walaupun kelojotan bisa baik, ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ada orang disuntik kelojotan nggak kebangun lagi. Saya masih bangun. Iya. Ngomong begitu, mau yang besok mau kok disuntik lagi dah. Ya, lah kata malaikat, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Lu kelojotan masih sehat, ada orang kelojotan gak balik lagi. Ayo, yang mana yang lo dustakan? Nggak bisa.
Eh, masih nikmat banyak, masih ada apa ada. Wa taubati, dan taubat. Taubat urusan hati, sifat terpuji itu. Bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Wa taubatu, dan bertobat minal ma'asi, dari maksiat, wal khaufu, dan khauf, takut kepada Allah, war raja'u, dan berharap. Sifat hati. Amal banyak betul diamalin dari awal. Orang mesti tawakal, orang mesti berbuat ikhlas dalam perbuatan apapun kepada Allah. Imam Ghazali bilang ikhlas kita tuh ada dua, atau kata Imam Ghazali, ikhlas menurut ulama-ulama kami terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam memperoleh balasan amal. Ya, kedua. Kalau ada orang nggak ikhlas dalam beramal, munafik jatuhnya, pasti munafik. Nah, terus apa? Belajar hati, ilmu tentang keadaan-keadaannya, tawakal, ikhlas, kemudian memuji kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat, bertaubat dari maksiat, kemudian khauf, takut kepada Allah. Ilmu hati, warroja, dan berharap hanya kepada Allah, jangan sama manusia. Kecewa entar, berharap Allah aja. Apapun perbuatan kita, hajat kita, jangan sama manusia, sama Allah aja. Ya. Roja, berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa yang sudah kita kerjakan diterima. Pulang ngaji, ya Allah, saya udah nuntut ilmu, mudah-mudahan saya ngaji kau terima. Tadi jalannya saya dari rumah sampai ke masjid, saya dengerin ngaji walaupun kagak paham, mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat keluarga saya. Itu roja namanya, berharap. Wazuhdu, kemudian zuhud dari dunia, tinggalkan dunia. Itu termasuk hati. Artinya tinggalkan, mengambil dari bagian dunia sekedarnya saja, kan numpuknya. Zuhud, zuhud lawannya ya lawannya itu serakah, hirsun. Wasabru, dan sabar. Itu ilmu hati, belajar sabar. Kayak apapun kita, masalah kita, kayak apapun omongan orang, kayak apapun perbuatan orang, kayak kita sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan kepada pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hitungan. Orang sabar itu pahalanya nggak ada hitungannya, saking banyaknya. Nah, sabar bisa didapat dengan cara apa? As-shaumu nisfu sabri, puasa adalah mendidik sebagian dari kesabaran. As-sabru nisful orang sabar bagian dari iman. Jadi dengan cara puasa, ada lagi tekniknya puasa, karena itu separuh kesabaran. Ya. Jadi mengapa kita kalau puasa emosi mulu? Orang perutnya lapar, gampang marah. Katanya puasa separuh kesabaran loh, ngomel mulu dari pagi. Iya, perutnya lapar. Oh, rupanya nggak ada bisik-bisikannya. Ada bisik-bisikannya supaya nggak gampang ngomel. Jangan ngomel, ntar pahala puasanya hilang. Oh iya ya, paham. Urat matanya sampai pada sakit, paham. Emek-emekan, air napasnya sesek, langsung dikasih tabung gas, bawa ke rumah sakit, turun itunya 70. Iya. Akhirnya apa? Innalillahi. Wal mahabbatu waridha, wal mahabbatu, dan cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta karena Allah. Tuh hati tuh. Kita senang sama orang belum tentu cinta karena Allah. Senang sama dia mesti ada apa-apanya, ya kan? Dia demen masih wajib orangnya gini. Itu masih karena manusia, bukan karena Allah. Banyak orang senang kepada orang lain, dia berbuat salah aja dia nggak ngomelin, nggak negor. Kenapa? Karena ada keuntungannya, jadi juga negor, ya kan? Itu cinta karena manusia. Oh, cinta karena Allah nggak begitu ya, salah ya tetap negor. Ya.
Makanya orang-orang yang dekat-dekat sama pejabat apa itu cinta karena ada maunya. Itu cinta nggak benar itu. Begitu selesai masa jabatannya nggak ada yang cinta sama dia, itu masalahnya. Dulu gue masih jadi anggota, lu pada dekat banget sama gue, sekarang gue udah pensiun, boro-boro teleponnya susah pada. Iya, dulu dia cinta sama lu karena apa? Karena lu masih jadi anggota dewan, pamannya gitu ya. Jadi ada maunya, ini cinta kepalsuan, bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah kepada makhluk kita itu nggak ngelihat dia mau apa. Jadi dia susah ya kita tolong, dia butuh pertolongan ya tolong ya. Nah, gitu cinta. Sekarang orang cintanya begitu. Ya sekarang orang cintanya begitu, nggak ada yang susah yang mahabbah karena Allah, susah, nggak ada, hampir sulit sekarang. Makanya repot ya, repot. Waridho dan ridho, cinta ridho lebih tinggi lagi ridho. Ayo dah, orang udah ridho susah. Apa penyebab ridhonya? Ya banyak. Kita sama anak istri aja kadang-kadang kita nggak ridho, ya kan? Ya. Kita nyari duitnya sungsang sumbel, susah, panas-panas, hujan apa. Iya terus kita kasih buat nafkah anak istri gitu, kita ridho di situ. Iya anak istri, sama orang ridho nggak kita? Belum tentu. Tuh ridho lebih tinggi lagi. Jadi ridho mah nggak ada sebabnya. Ya. Kalau kita ngasih hadiah, bagi kepada orang lain karena kita senang sama dia. Kalau dia kelihatannya butuh, miskin, fakir, kita kasih karena dia susah membutuhkan. Tapi kalau ridho nggak ada itu, nggak ngarepin dibalas. Ya. Oleh orang itu kita kasih, nggak ada pamrihnya, nggak ada punya tujuan apa-apa. Ya. Allah itu ngasih rezeki kepada makhluknya ridho, kasih aja, buktinya mau orang kafir mau orang apa dikasih aja. Pokoknya kasih ridho, lebih tinggi lagi dia. Hati kita ajarin itu, susah kan belajar ridho itu. Belajar ridho tapi disebut-sebut. Gue ridho banget sama lo. Itu maka keredong disebut-sebut. Ya, itu berat masalah ahwalul qalbi. Ada lagi bil qada, ridho bil qada. Ini ya. Ridho dengan ketetapan Allah. Apa aja. Ya kita ini diciptakan Allah begini nih, ridho dengan ketetapan Allah. Begini banget rasanya. Sekian puluh tahun hidup baru punya motor Honda, ridho dengan ketetapan Allah. Kemudian yang terakhir termasuk ahwalul qalbi adalah wazikrul mauti, ingat mati, nggak ketinggalan ingat mati mah. Ya ingat mati supaya ada rem-remannya. Ya remnya apa? Rem diri kita supaya tidak berlebihan cinta kepada dunia. Kudu ingat mati. Mau kalau nggak ada remnya mau planning mulu, planning. Iya, planning mulu. Motor udah, rumah udah, sepeda udah. Iya, planningnya. Vaksin dong belum. Agak ingat-ingat sama mati, divaksin mati. Wa amal madmumatu, adapun ahwal hati yang jelek itu yang bagaimana? Fakal hirsi, seperti serakah, tinggalin serakah, udah mau lagi, udah minta lagi, mau minta sini minta, ngarep serakah. Ya. Fakal hirsi, maka seperti serakah itu sifat hati jelek. Ala ta'ami, serakah rakus ala ta'ami, atas makanan wasyarabi dan minuman. Ya. Ini sifat hati yang jelek, rakus makan dan minum, wa karahiyatil ju'i, kemudian apa? Kagak demen lapar. Itu sifat hati jelek. Ya. Tidak seneng lapar. Agama nganjurin orang supaya sering-sering lapar, sama lapar kagak demen. Enggak tahanan. Itu. Jadi tidak senang lapar, itu sifat jelek. Ma'an nafihi fawaidun minha, sertai dalam apa?
dalam sifat lafar itu ada faedahnya. Salah satu dengan lafar faedahnya adalah sofaul qalbi, beningnya hati, wariqatuhu, dan murninya hati, wadzillun nafsi, dan hinanya hati, rendah ya. Oh, wa kasrus syahwati, dan memecah syahwat, wa zawalun naumil mani'i minal ibadati, dan menghilangkan tidur yang bisa menghalangi ibadah. Tidur yang bisa menghalangi ibadah. Kal hirsi 'alal kalami, seperti rakus boros dalam ngomong fi malayani, yang tidak ada manfaatnya. Hindarkan. Rakus sering ngomong yang tidak ada manfaatnya, tinggalin. Itu penyakit hati juga. Kenapa? Li'annal lisana afatun katsiratun. Karena lisan itu punya bahaya yang banyak. Mulut kita banyak bahayanya. Wal ghalibu alaihi minha al-ghibatu, pada umumnya bahayanya lisan adalah ghibah, ngomongin orang. Emang enak banget ngomongin orang. Lagi ada orang yang enak banget diomongin. Ya. Itu ada. Emang bahannya ada. Iya. Pokoknya di kampung nih ada orang dia enak banget diomongin. Kalau ngomong, kalau orang dulu ngobrol kemana-mana, entah ke dia lagi, terus aja lagi. Apa tahu tuh orang enak banget diomongin. Makanya tempo-tempo orang WA sama temennya, wah sinilah, lah kita ngomongin orang. Ngomongin orang diajakin. Itu bahayanya lisan. Pada umumnya paling sering adalah ghibah. Ya. Ghibah. Paling banyak itu ghibah. Wal kizbu, dan bohong, akhirnya bohong. Wal madhu wal mazah wal madhu, dan muji orang siapa kita senang kita puji-puji, siapa aja. Wal mazahu, dan wal misahu wal mazahu, dan senda gurau, bergurau juga nggak bagus ya. Bergurau nggak ada manfaatnya, nggak bagusnya, nggak ada manfaat ya. Jangan banyak-banyak yang sering-sering. Wakal ghadabi, dan seperti marah juga sifat hati jelek itu, marah. Jadi orang pemarah, jadi orang yang suka marah, emosi, egois, sifat hati yang jelek. Wal hasadi, dan hasud juga jelek, sifat hati itu bahaya. Hasud bisa mengantarkan manusia ke dalam neraka. Ini tanpa kita sadari kita sering hasud, lagi urusan bisnis, dagang dan sebagainya, biasa hasud ya. Itu maksud biasa ya, biasa. Tukang Indomie maksudnya tukang Indomie ya, tukang kopi maksudnya tukang kopi, warteg maksudnya warteg, warung makan maksudnya warung makan. Hasud itu. Coba aja lo nyeduk kopi kita di sono, lu beli sono, asal lo tahu aja. Kopi di sono lo bisa mules, bisa lo perut lo. Itu hasud itu. Ya. Itu begitu doang. Orang usaha apa aja ada lebihnya ngomong. Ya. Bahaya. Dan hasud salah satu penyakit yang itu bikin orang masuk neraka. Bahaya. Wal bukhlu, dan pelit medit, pantat kasir, pantat kuning, koret. Ya. Burik. Banyak ya namanya. Hidup jangan pelit-pelit, jangan pelit, black man. Masya Allah. Ada orang yang pelit buat gitu, ada. Heran sih kita. Sih kagak makan padahal itu. Coba dah kita pikirin. Ya, kita dapat apa-apa tuh kan kadang begini dah. Makanannya makanan yang paling mudah, contohnya pulang ngaji tahlil makanan banyak itu, ada pisang, ada kue, nah ini bini udah tidur, kita pulang kadang-kadang jemlek, jam makan paling 1-2 udah taruh tuh buat besok pagi sarapan nasi uduk, akhirnya itu juga kagak makan, siang besok akhirnya dibuang. Karena kalau bagi orang tuh ya ada pahalanya,
Itu makanan dah yang tiap hari ada. Lagi duit dah, rada berantan lagi. Ya. Iya. Makanya Nabi ngajarin ya. Ya irit sama pelit itu mah bahasa lain aja menyelamatkan diri ya. Ya, apa bedanya orang pelit sama irit? Orang irit bukan irit ya, emang pelit itu orang. Kagak irit. Itu bahasa lain untuk menyembunyikan diri ya. Iya. Iya. Tapi memang ya tapi ulama ngakuin. Ya irit pangkal kaya, pelit ya pangkal kaya. Artinya apa? Orang pelit bisa kaya. Iya, kaya kagak yang demen tapi. Emang begitu. Ya, rumusnya emang begitu juga, cuman nggak benar maksudnya, nggak boleh begitu. Makanya Nabi ngajarin doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Allah dari hammun, kesusahan, wal hasan, keprihatinan dan kesusahan, wal ajzi, dan dari lemah, wal kasal, dan dari rasa malas. Itu semua tuh yang menghambat orang jalan di tempat stagnan, itu tuh doanya supaya tergugah. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepada engkau dari jubun, apa tuh namanya, wal bukhli, dan pelit. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sifat pelit. Boleh kau datangkan rizki kepadaku yang banyak, yang halal, tapi jangan sampai kau jadikan saya pantat gasir. Tak malaikat tambahin kepus kuning, bukan. Tambahin lagi. Iya, jadi berdoa minta rezeki yang baik, yang halal. Jangan lupa minta doa biar jangan punya sifat pelit. Jadi gegam semua kata Allah. Minta banyak kok bagi lo, ogah banget bagi orang. Gitu, makan sendiri apa tuh beras sampai pada kutuan, belum sempat dimakan. Ya. Jauhin itu apa? Cinta kedudukan, cinta pangkat, kedudukan. Jauhin sifat hati, cinta dunia wa hubbud dunya wal kibru, dan sombong. Jauhin sifat sombong, wal ujbu, dan bangga diri. Jauhkan sifat bangga diri, wa riya'u, dan sifat riya, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Min amradil qulubi, daripada penyakit hati. Buang semuanya itu. Ya. Itu yang perlu pelajaran. Pertama ilmu tauhid, kemudian yang kedua ilmu ahwalul qalbi. Ya, kayak di sini dijelaskan gitu. Sifat-sifat Allah, mengetahui apa tentang ibadah halal haram, dan mengetahui haramnya muamalat di mana, halalnya di mana, dan mengetahui bahayanya hati. Sema'mal, kemudian lakukanlah, kerjakan bidzalika itu semua. Tsumma ya'lamul kitabah, kemudian belajarlah mengetahui Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnah. Allahumma tarattala wallahu a'lam bishawab.